Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini tentang pengertian, tujuan, peran, jenis pasar modal, dan instrumen pasar modal. Kita akan membahas satu persatu hal-hal tersebut. Dimulai dari pengertian pasar modal. Pasar modal yaitu sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana ada berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting itu bisa berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, dan surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara komisioner. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga disebutkan tentang arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, efek, dan penawaran umum. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, lembaga dari profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, setelah adanya pengertian, adapun tujuan pasar modal sendiri. Pasar modal ini bertujuan yang pertama, menambah modal usaha. Menambah modal usaha merupakan dengan cara menjual saham yang dimiliki ke capital market atau pasar modal. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, atau bahkan lembaga pemerintahan. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang udah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan pada pihak pembeli. Makanya, penjualan saham dengan pasar modal bisa dinilai sebagai media buat pemerataan penghasilan. Dan yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Terdapatnya tambahan modal yang diperoleh dari capital market atau pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. Yang keempat, sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal bisa menjadi pemicu munculnya perkembangan industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Dan yang kelima, sarana meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi, adanya pajak tersebut bisa memberikan pendapatan tambahan buat negara. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi jual beli di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan kalau kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik, tapi hal itu juga berlaku sebaliknya. Nah, selain ada tujuan, ada juga peranan pasar modal terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, lembaga intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, membantu pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Yang ketiga, mendukung kegiatan bisnis memperoleh dana dari pihak luar buat perluasan usaha atau ekspansi. Yang keempat, memungkinkan kegiatan bisnis memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Dan yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Nah, adapun dua jenis pasar. Menurut OJK ada dua jenis pasar yang dibagi berdasarkan waktu transaksinya. Kita bahas yang pertama pasar perdana. Pasar perdana yaitu tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan buat pertama kalinya sebelum nanti dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau yang disebut dengan IPO. Kalau melakukan pembelian surat berharga sebelum IPO, eh, konsumen akan mendapat harga saham yang tetap sesuai harga dari jumlah yang udah ditentukan oleh perusahaan. Kita masuk ke contoh. Contohnya perusahaan X menawarkan 100 juta saham di pasar perdana. Tapi permintaan pembelian saham lebih tinggi sampai 150 juta saham. Kondisi ini disebut sebagai oversubscribe. Dan jenis pasar yang kedua yaitu pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga bisa melakukan jual beli yang udah tercatat di bursa efek. Investor yang udah membeli efek di pasar perdana juga bisa menjualnya di pasar sekunder.
Salah satu hal yang membedakan pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan. Sedangkan di pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor yang satu dengan investor lainnya. Selain itu, harga saham di pasar sekunder bersifat fluktuatif. Harga bisa naik turun sesuai dengan kondisi dan banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Sedangkan harga di pasar perdana tetap sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, setelah ada dua jenis pasar modal, lalu ada instrumen pasar modal. Instrumen ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, instrumen saham. Menurut BI, saham adalah bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal atau berinvestasi pada sebuah emiten atau perusahaan terdaftar. Investor berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan hadir dalam rapat umum pemegang perusahaan saham. Yang kedua, instrumen obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan. Instrumen obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan buat membayar imbalan berupa bunga pada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang udah ditentukan. Dan instrumen yang ketiga yaitu instrumen reksadana. Reksadana yaitu wadah dana masyarakat yang memiliki modal buat diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dibandingkan dengan saham, reksadana memiliki risiko yang lebih rendah karena udah diatur oleh manajer investasi. Reksadana mempunyai fungsi meningkatkan peran pemodal lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang keempat, instrumen derivatif. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih buat memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. Aset ini akan menjadi objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang udah disepakati. Aset ini disebut dengan underlying assets. Dan yang kelima, Exchange Traded Fund atau yang disebut dengan ETF. Exchange Traded Fund merupakan reksadana yang diperdagangkan seperti saham-saham di bursa efek. Dalam hal ini, pengelolaan dana ETF hampir mirip dengan reksadana. Itulah materi tentang pasar modal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap teman-teman dapat memahaminya. Cukup informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.